Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Terima kasih atas kesempatan. Pada saat ini, saya akan membahas tentang proposal perancangan game Among Jam berbasis Android. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Charles Koampa, NIM 1802 1106 042. Pada bagian pertama, ada kata pengantar, dan setelah kata pengantar ada daftar isi. Kita masuk pada bab 1, pendahuluan. Pada latar belakangnya, saya mengambil pengertian dari game. Dalam kamus bahasa Indonesia, game diartikan permainan. Permainan adalah bagian dari bermain, dan bermain juga bagian dari permainan. Keduanya ini saling berhubungan. Permainan merupakan kegiatan kompleks yang di dalamnya terdapat peraturan, play, dan budaya. Dan saya juga mengambil pengertian dari Unity. Unity merupakan suatu aplikasi yang digunakan untuk mengembangkan game multi-platform yang didesain untuk mudah digunakan. Unity itu bagus dan penuh perpaduan dengan aplikasi profesional. Berikut ada rumusan masalah. Dalam rumusan masalah ada dua. Yang pertama, merancang game atau permainan yang menghibur bagi semua kalangan. Dan yang kedua, mengimplementasikan game ini dengan baik di smartphone. Berikut ada batasan masalah. Dalam batasan ada 3 batasan masalah. Yang pertama, game ini hanya dapat dimainkan satu orang saja. Yang kedua, game ini hanya mendukung layar portrait. Dan yang ketiga, sistem operasi hanya mendukung pada smartphone. Berikut ada tujuan. Yang dalam tujuan ada 3 tujuan. Yang pertama, menerapkan ilmu yang dipelajari penulis selama mengikuti pendidikan di Universitas Samratulangi, Manado. Dan yang kedua, membuat game atau permainan yang bisa menghibur bagi berbagai kalangan. Dan yang ketiga, menerapkan Unity pada pembuatan game ini. Dan berikut ada manfaat. Yang pertama, memberikan hiburan bagi yang bermain game tersebut. Dan yang kedua, mampu membantu daya pikir otak agar tidak stres. Kita masuk pada bab 2, landasan teori. Dalam landasan teori ada beberapa. Yang pertama, game engine, Unity, Adobe Photoshop, dan game. Yang pertama itu game engine. Game engine adalah kerangka dari game yang akan kita buat. Yang kedua ada Unity. Unity salah satu game engine yang mudah digunakan. Hanya membuat objek dan diberikan fungsi untuk menjalankan objek tersebut. Di dalam Unity juga ada bagian-bagian di dalamnya. Yang pertama ada asset, scan, game object, komponen, script, dan juga prefabs. Yang berikut ada Adobe Photoshop. Adobe Photoshop adalah suatu program aplikasi yang hebat yang digunakan untuk pengolahan foto ataupun manipulasi image. Adobe Photoshop ini digunakan untuk mendesain karakter, background, dan lain-lain dalam pembuatan game ini. Berikut juga ada game. Game adalah kegiatan penyelesaian masalah, didekati dengan sikap yang menyenangkan. Game juga sesuatu yang kita mainkan dan menemukan kesenangan. Yang berikut kita masuk pada bab 3, metode penelitian. Di sini ada 3 metode penelitian. Yang pertama, metode analisis. Yang kedua, implementasi game. Yang ketiga, pengujian game. Metode analisis. Metode ini digunakan untuk menganalisis game yang akan dibuat harus seperti apa agar dapat diterima dengan baik oleh orang yang akan dimainkan. Implementasi game dilakukan dengan menerjemahkan deskripsi perancangan ke dalam bahasa pemrograman Android. Dan yang ketiga, pengujian game. Pengujian game dilakukan untuk menguji game dengan menggunakan ponsel dan emulator untuk mengetahui apakah game dapat berjalan dengan baik atau tidak. Demikian
pembahasan saya. Terima kasih.